Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Yanda, izinkan saya Rohayati SPD, penilik PAUD Kecamatan Gegesik, akan berbagi cerita tentang video pembelajaran dengan menggunakan Canva. Oke, selanjutnya, apa itu pembelajaran digital? Pembelajaran digital adalah suatu sistem yang memfasilitasi pembelajar agar dapat belajar lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Selanjutnya, apa sih video pembelajaran? Video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara mudah dan menarik. Nah, itu dia tadi tentang pembelajaran digital dan video pembelajaran. Selanjutnya adalah pengaruh positif dari video pembelajaran. Teman-teman, ternyata ada 3 pengaruh positif dari video pembelajaran. Yang pertama, kelas akan lebih aktif dengan video pembelajaran. Yang kedua, mendorong terbangunnya interaksi dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan konsentrasi anak. Selanjutnya, kalau tadi kita bicara tentang pengaruh positif, sekarang adalah tujuan penggunaan dari video pembelajaran. Tujuannya ternyata ada 2 ya dan Bunda. Yang pertama, pengalaman belajar baru dan bervariasi. Yang kedua, merangsang minat belajar siswa. Nah, selanjutnya, apa aja sih unsur-unsur dalam video pembelajaran? Ternyata di dalam video pembelajaran itu ada 5 unsur. Yang pertama adalah konten pembelajaran. Di dalam konten pembelajaran, muatannya adalah bagaimana materi yang mau disampaikan oleh ibu guru tentang misalnya suatu topik, suatu materi, semuanya ada di dalam konten pembelajaran. Yang kedua adalah durasi atau jangka waktu dari video pembelajaran tersebut. Yang ketiga, audio. Nah, audio ini untuk mempermudah anak mendengar apa yang mereka lihat dari video pembelajaran. Unsur yang keempat adalah visual. Visual ini berisi gambar-gambar yang akan dilihat oleh anak-anak dalam video pembelajaran tersebut. Biasanya visualisasi ini menggunakan gambar-gambar yang menarik perhatian anak. Yang kelima adalah skrip atau naskah. Skrip atau naskah ini yang membantu mempermudah anak-anak dalam mencerna materi kegiatan pembelajaran. Seperti itu Ayah dan Bunda terkait dengan video pembelajaran menggunakan aplikasi digital. Selanjutnya, perlu diketahui ternyata di sekeliling kita itu ada beberapa contoh aplikasi video pembelajaran. Salah satunya ada Canva, ada Powtoon, dan juga ada Capcut. Nah, kita simak satu-satu ya. Apa itu Canva? Canva adalah suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk berbagai desain konten visual untuk website secara gratis. Selanjutnya, Powtoon. Powtoon apa sih Powtoon? Powtoon itu merupakan aplikasi online yang tersedia di internet dan memiliki fungsi sebagai aplikasi pembuat video untuk presentasi ataupun sebagai media pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah Capcut. Capcut itu adalah aplikasi pengeditan video yang dikembangkan oleh ByteDance. ByteDance itu perusahaan yang sama dengan pembuat TikTok.
Nah, Capcut ini memungkinkan pengguna untuk mengedit video secara profesional dengan berbagai fitur yang intuitif dan lengkap. Oke, itu dia 3 aplikasi video pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru untuk memudahkan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya, karena dalam materi ini kita akan menyuguhkan bagaimana cara membuat video melalui aplikasi Canva. Yuk, selanjutnya kita simak bagaimana sih cara menggunakan Canva. Ternyata caranya sangat mudah Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah sign up ke Canva. Kemudian yang kedua, Ayah dan Ibu pilih kebutuhan penggunaan Canva. Misalnya mau buat poster, mau buat template, mau buat PPT, membuat dokumen, atau membuat apa saja, silahkan dipilih kebutuhannya. Setelah memilih kebutuhan, Bapak dan Ibu desain. Di situ silahkan gunakan tools-tools yang ada pada aplikasi Canva untuk membuat desain Anda secara menarik dan lebih visual. Kemudian setelah selesai mendesain, hasilnya boleh di-download, kemudian boleh di-share kepada yang berkenan. Selanjutnya, ternyata Canva itu banyak manfaatnya Bapak dan Ibu. Nah, adapun beberapa manfaat dari Canva yang pertama adalah tersedia dalam versi aplikasi dan web. Selanjutnya, ternyata fitur Canva itu sangat lengkap. Ada video, ada foto, ada PowerPoint, dan ada dokumen. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga, toolsnya juga sangat lengkap banget. Ada template, ada font, dan ada lainnya. Nah, yang keempat, ini ada fitur editingnya lengkap banget. Bisa gunting, bisa bolak-balik, bisa animasi, dan sebagainya. Kemudian kelebihan yang kelima, hasilnya bisa diunduh dengan menggunakan berbagai format. Misalnya, pakai format JPG, PDF, ataupun bisa menggunakan video. Selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya, hasil desain kita di Canva itu akan tersimpan secara otomatis. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata Canva juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan Canva ada 3. Yang pertama, Canva itu ketika menggunakan Canva harus online dan koneksinya stabil. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, jadi Canva itu sangat tergantung sekali terhadap koneksi internet. Kemudian yang ketiga, ada beberapa fitur yang berbayar dan harus memiliki akun premium, Bapak dan Ibu. Itu kelemahan dari Canva. Nah, Bapak dan Ibu, setelah menyimak tadi tentang video pembelajaran, manfaatnya, tujuannya, kemudian bagaimana kita mengenal tentang cara membuat video pembelajaran melalui Canva, kelebihan dan kelemahannya. Yuk sekarang mari kita lakukan refleksi. Refleksinya, Ayah dan Ibu, video pembelajaran apa saja yang pernah Bapak Ibu terapkan di dalam kelas? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih tantangannya ketika pembelajaran tersebut digunakan di dalam kelas? Nah, Ayah dan Bunda, Bapak dan Ibu boleh jawab di kolom komentar ya. Oke, sambil menemani Ayah dan Bunda menjawab pertanyaan refleksi, berikut ada beberapa dokumentasi kegiatan saya di Kecamatan Gegesik selama pendampingan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.